Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Offshore Wind Turbine. Sebelumnya, perkenalkan saya Yunanda Olisteria, selanjutnya ada Ferry Setiawan, Hafiz Febriansyah, dan yang terakhir Farzana Mahfuzah Delia. Presentasi kali ini judulnya Offshore Wind Turbine atau energi angin lepas pantai. Energi angin lepas pantai ini memanfaatkan energi angin yang ada di pantai untuk menggerakkan turbin dan mengubahnya menjadi energi listrik. Kita tahu bahwa wind turbine yang berada di darat sangat lazim dipakai, contohnya saja di negara PBB. Tapi energi angin di lepas pantai masih jarang diterapkan, contohnya saja di Amerika Serikat. Mereka tidak mempunyai peternakan angin lepas pantai di sana. Selanjutnya, energi lepas pantai ini mempunyai banyak keunggulan seperti mengurangi impor energi, mengurangi polusi udara, dan emisi gas rumah kaca. Tak hanya itu, energi ini juga dapat menciptakan lapangan kerja serta peluang bisnis lokal. Lanjut. Dalam segi teknologi, setiap turbin memiliki generator yang mengubah kekuatan mekanis bilah bergerak menjadi listrik, yang kemudian akan ditransmisikan melalui kabel bawah laut dan dengan ketinggian menara turbin sepanjang 80 meter. Di kedalaman yang berbeda, jenis pangkalan juga berbeda. Mengapa? Yaitu demi mencapai stabilitas turbin. Yap, di beberapa negara, contohnya saja di Norwegia, mereka melakukan terobosan dengan membangun turbin terapung yang dapat digunakan pada kedalaman 100-400 meter. Sedangkan State Oil Hydro, mereka sedang menguji turbin dengan kedalaman mencapai 700 meter, yang terinspirasi pada konstruksi beton mengambang yang digunakan dalam instalasi minyak laut utara. Selanjutnya, Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa studi kasus yang dilakukan pada benua Eropa dan beberapa negara di benua Eropa dan benua Asia. Yaitu yang pertama ada studi kasus di Denmark, di mana studi kasus ini Denmark ini mulai mengoperasikan turbin angin pertamanya pada tahun 1991. Nah, pada waktu itu Denmark ini memiliki kerangka kerja industri yang paling sederhana. Kemudian ada studi kasus di Inggris saya. Pada waktu itu Inggris telah bergerak agresif untuk pemakaian energi sumber daya terbarukan dari pemakaian pertamanya, yaitu pada tahun 2000 bulan Desember. Nah, pada waktu itu Inggris memiliki 15 titik kekuasaan untuk mencapai 15% dari energi listrik ini pada cadangannya di tahun 2020. Kemudian ada studi kasus Jerman, peternakan angin lepas pantai yang pertama kali di Jerman itu dipasang pada tahun 2008, di mana industri angin Jerman ini pada waktu itu mengharapkan sebesar 300 MW kapasitas angin lepas pantai yang akan dipasang pada tahun 2010. Kemudian di sini ada studi kasus di Cina, yaitu pada awal 2010 peternakan angin lepas pantai pertama di Tiongkok ini selesai dibangun. Nah, di mana di antaranya itu 34 turbin yang ada di lepas pantai di perairan Shanghai. Kemudian peternakan angin itu diharapkan akan menghasilkan 102 MW atau daya tersebut cukup untuk kurang lebih 200.000 rumah tangga di Cina. Kemudian sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan yang pertama, di negara Amerika Serikat ini tidak ada peternakan angin lepas pantai. Hal ini dikarenakan yaitu karena insentif pemerintahnya, di mana pada waktu itu ada kredit pajak produksi federal untuk tenaga angin yang awalnya dibuat oleh Undang-Undang Kebijakan Energi pada tahun 1992 dan kemudian diubah dan diperpanjang, tetapi pada kebijakan ini tuh kadaluarsa pada akhir 2012. Nah, kemungkinan sebelum peternakan angin lepas pantai yang saat ini diusulkan akan dipasang. Jadi pada waktu itu sebelum ada pengusulan energi angin lepas pantai akan dipasang, tapi kebijakannya sudah berakhir terlebih dahulu. Kemudian ada faktor dari kedudukan dan perizinannya. Pada waktu itu peternakan angin lepas pantai Amerika Serikat ini memerlukan persetujuan beberapa lembaga dari negara-negara bagiannya, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Departemen Dalam Negeri membentuk program untuk memberikan sewa, kemudahan, dan hak untuk energi terbarukan di benua tersebut. Nah, program pertamanya ini untuk mempertimbangkan energi angin lepas pantai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry Setiawan.
Lalu kemajuan regional. Kemajuan regional ini dilakukan pada Pantai Atlantik pada tahun 2009. Pada bulan Mei, ke-11 gubernur ini melakukan menulis surat kepada Kongres. Nah, di sini mereka mengajukan peluang untuk mengembangkan sumber daya angin lepas pantai dan mereka untuk mempromosikannya. Lalu negara-negara pesisir dari Maine melalui New York, mereka aktif untuk melakukan pengembangan energi lepas pantai. Di sini juga terlibat dari lembaga negara dan juga universitas. Mereka setelah itu melakukan studi, pertama studi kasus Maine. Mereka melakukan kucuran dana sebesar 20 juta US dollar dan mendapatkan 3 lokasi. Lalu studi kasus Massachusetts. Nah, di sini mereka menyediakan 170 megawatt yang setara dengan 3/4 dari kebutuhan listrik di Cape Cod. Lalu studi kasus New York. Di sini mereka melakukan potensi angin lepas pantai di Samudra Atlantik dan Green Lakes. Mereka menghasilkan 350 sampai 700 megawatt untuk ditempatkan 21 mil dari semenanjung Rockaway Lowlands. Lalu Danau Grid. Danau Grid ini mereka hanya bisa memanfaatkan secara optimal sebesar 20% atau sekitar 537 mil persegi. Sedangkan sisanya yang sebesar 7.874 mil persegi tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena kurang dari kedalamannya 30 meter. Lalu Teluk Meksiko pada tahun 2005 sampai tahun 2007, TSGO melakukan sewa. Di sini mereka melakukan sewa untuk penelitian. Sebelumnya mereka digunakan untuk mengeksplorasi minyak. Selanjutnya Pantai Pasifik. Nah, di Pantai Pasifik ini membuat pengembang angin lepas pantai lebih menantang karena air di Pasifik menjadi deeper, jauh lebih dekat ke pantai dibandingkan dengan pantai timur. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hafiz. Berikutnya ada kekhawatiran dan manfaat publik. Yang pertama ada nilai real estate. Beberapa penelitian di Amerika Serikat belum menunjukkan preseden untuk ladang angin berbasis lahan untuk mempengaruhi nilai real estate. Salah satunya yang dilakukan oleh Bard College di Madison, New York pada tahun 2006. Yang kedua ada pariwisata. Jajak pendapat wisatawan pantai New Jersey pada tahun 2006 menunjukkan bahwa 15% orang lebih cenderung untuk mengunjungi pantai dengan ladang angin 10 km lepas pantai. Sementara 72% kemungkinan besar lebih atau kurang untuk berkunjung. Yang selanjutnya ada kegiatan radar dan militer. Di antara 25 saluran udara terbaik yang diidentifikasi, laporan tersebut menunjukkan bahwa 18 saluran udara memenuhi persyaratan dan peraturan militer. Lalu ada burung dan kelelawar. Burung dan kelelawar dapat dibunuh oleh turbin angin. Salah satunya itu turbin angin di Amerika Serikat menyebabkan 20.000 hingga 37.000 kematian burung dan kelelawar. Lalu ada kehidupan laut dan memancing. Dalam jangka panjang, tenaga angin lepas pantai biasanya meningkatkan kepadatan ikan dan biomasa, tetapi dapat merugikan industri perikanan, terutama dalam kemampuan trawling. Lalu ada visibilitas angin. Angin itu bervariasi, tetapi dapat diprediksi. Tidak ada pembangkit listrik yang 100% handal, sehingga sistem terintegrasi dengan berbagai sumber daya adalah hal yang umum. Lalu ada cuaca ekstrim. Turbin angin lepas pantai dirancang untuk melambat atau mematikan dalam cuaca buruk. Ladang angin dapat dibangun dan dirancang untuk menahan badai kategori 4 yang melebihi 150 mph. Lalu ada biaya. Karena struktur turbin berskala besar, biaya pondasi turbin lepas pantai dan kabel transmisi lepas pantai lebih tinggi. Dan biaya konstruksi dan pemeliharaan ladang angin lepas pantai lebih tinggi daripada ladang angin darat. Selanjutnya ada ekonomi dan pekerjaan lokal. Pakar Eropa menunjukkan bahwa ladang angin lepas pantai menghasilkan lebih banyak pekerjaan per megawatt dari kapasitas terpasang daripada ladang angin darat. Dan terakhir ada perubahan iklim.
Dengan mengganti listrik yang semula dihasilkan oleh batu bara atau gas alam, tenaga angin lepas pantai dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.